العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk pertemuan kita di malam hari ini dalam kondisi aman, dalam kondisi selamat, dalam kondisi kondusif, tenang. Diizinkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr dengan penuh keamanan dan insya Allah dengan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat longgar yang Allah berikan kepada kita dijadikan sebagai kenikmatan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukannya kenikmatan yang semakin menjauhkan kita daripadanya. Sehingga harapan kita ada di rahmati Allah, kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita satu persatu, Allah memanggil kita dalam kondisi husnul khatimah. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir hadis ini tentang 40 tentang mengangan-angankan kematian. Betul angsal kecuali apa? Agama yang diuji itu agamanya. Yang kedua, pengen mati syahid. Jadi diuji agamanya, yang kedua pengen mati syahid. Kalau misalkan harus dongone kok mungkin Bapak Ibu keadaan pun mau wepet, iki cara mlayu maju gak iso, mundur nggih mboten saged, mung kanan mung kiri nggih mboten wonten napa-napa. Wis pasrah kok kayak putus asa ngoten Bapak Ibu, maka doa yang kita panjatkan, ya Allah, kaya pengen mati ngoten Pak nggih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak sampai mencicipkan untuk kita keadaan yang seperti itu. Nggih, amin. Dan boten purun to Pak, diuji sampai pengen mati boten purun. Gitu Bapak Ibu. Jadi ya kita berdoa, minta afiat, minta itu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, ngoten. Ampun minta ujian. Karena lek diuji boten mesti kuat Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan harus di satu keadaan wis kok kayak pengen mati ngoten, ndonga niku, ya Allah, kalau memang hidup lebih baik untuk saya, dengan hidupkan saya dengan penuh ketaatan. Tapi kalau memang mati itu lebih baik untuk saya, wafatkanlah saya dalam kondisi husnul khatimah. Jadi kalau Bapak Ibu mentok wis pasrah, bingung Bapak Ibu, ternyata kok sampai menginginkan kematian, dongani waktu itu, ampun ya Allah, kita mati, ampun. Ya termasuk kalau misalkan sempoh pun sepuh napa-napa pun boten saged. Nggih. Sepuh napa-napa boten saged Bapak Ibu, dia merasa anakku iki kok anu to, ora pati yo
iso sih dijitne iso, cuman ya lama-lama iki jenenge ngene wong tuwa iki ora kaya wong tuwa elek numpani anak. Nggih napa Pak? Terus kemudian dia panjenengan kalau memang kayak gitu itu ya Allah memang kesan itu langsung saya untuk kehidupan saya dengan kehidupan saya dalam ketaatan. Tidak bisa meninggal itu langsung saya dengan wafatkan saya dalam posisi husnul khotimah. Oke, itu nih Bapak Ibu. Jadi Pak, umur dawan itu nggih mboten mesti saya. Nggih Pak nggih. Pengen wah aku pengen urip 100 tahun. 100 tahun itu Bapak Ibu napa sik saged nyureni rambut piyambak. Nggih Pak nggih. 100 tahun itu Bapak Ibu apa masih bisa mandi sendiri? Tentu kan hadirin dirahmati Allah. Kita ingin hidup kan ya hidup dengan kesehatan. Nggih Pak nggih. Hidup ya Pak saged apa ibadah sehat iso napa niku ningali putu niku ya iso guyu ngoten. Lah percuma kita hidup lama-lama tapi pikun sudah tidak bisa nopo-nopo. Gitu Pak. Maka hadirin niki Bapak Ibu kula kok mboten anu Pak nggih. Mboten kok yo sing nopo-nopo. Salah satu doa yang saya panjatkan itu kula mboten napa niku kok ngrekom panjenengan mboten. Salah satu doa yang saya panjatkan itu ya Allah jenengan wafatkan saya dalam kondisi saya masih bisa ngomong-ngomong. Ngoten Pak. Simple nih Bapak Ibu. Saya juga masih bisa ngomong-ngomong. Oke, jadi pun saya tidak perlu minta hidup panjang mboten perlu saya. Pokoknya napa niku jenengan kawatan kula sasih saged napa-napa. Masih bisa colek atus dhewe. Kalau pakai baju masih bisa pakai baju sendiri. Jalan masih bisa jalan sendiri. Simple Bapak Ibu. Ya, tentunya hadirin lebih daripada itu wafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Oke, makanya Rasulullah SAW umur ideal itu pun Bapak Ibu. Dan jenengan langkung swidak tiga itu wis bonus niku. Napa sing pitung dosa, patah niki bonusnya. Nggih. Itu Nabi itu 63 tahun itu Hijriah loh Pak. 63 tahun itu Hijriah. Hijriah itu biasanya kalau sekitar 63 mungkin kalau di nomor itu usia Masehi itu sekitar 61. Ya, 61. Ya selisih sekitar 1 sampai 2 tahun. Baik. Ya, umurnya umatku kata Rasulullah SAW antara 60 tahun kata Rasulullah. 60 itu pun kudu bener-bener cepat tenang. Sudah itu pun cepat tenang sedaya dipun siapke. Sing namine patinya mboten nate ningali kahanan kula panjenengan. Siap ra siap dan ya kemudian. Gitu Pak. Kemudian kita lanjutkan hadis ke-41 Bapak Ibu. 41. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Arad, semoga Allah meridainya. Di sahabat Nabi Khabbab bin Arad itu pandai besi, budak tapi pandai besi Pak. Tuannya itu seorang wanita. Dia suruh penyambut gawe ini pandai besi. Nanti dapat uang disetorkan ke tuannya. Karena beliau masuk Islam, si tuan ini hampir setiap hari sepulang, jadi dia sempatkan untuk mampir di rumah di tempat kerjanya Khabbab hanya sekedar untuk ngenyosne besi yang panas tadi. Jadi setiap hari itu mesti mampir. Terus suruh orang cekeli, terus dinyos belakang saja. Jadi beliau pernah menampakkan yang pernah saya kisahkan di waktu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua, beliau buka baju.
Terus dilihat oleh Umar dari belakang, iki geger apa di dalan bisa bolong-bolong kan Pak, bolong-bolong penuh luka gitu. Terus didemok kali Umar niku sampai nangis lho Ibu. Bab jenenge opo sampai ini. Sing mbok lalu itu apa, yang kehidupan yang kamu lalu itu apa? Dibandingkan dengan beliau melihat geger beliau ndak ada yang berani melukai Umar bin Khattab Pak. Niku Khattab bisa bocah-bocah ngoten geger. Terus kemudian apa kata Khattab? Dia mengatakan begini, "Amil mukminin jenengan ngono wong merdeka kek pendekar. Jenengan mlebu Islam wani nyalami teman itu ketuk pintunya Abu Jahal, datangi rumahnya Al-Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, datangi rumahnya Abu Lahab, dia mengatakan, Abu Lahab, Abu Jahal, aku mlebu Islam, sampean wani opo? Sampean ape nyapo?" Abu Jahal Pak, diketuk pintunya Bapak Ibu cuma dikabari Abu Jahal, aku mlebu Islam, sampean ape nyapo? Ya beliau, ya dia masuk lagi Pak, masuk rumah nggak mungkin kan, Umar bin Khattab ditakuti Bapak Ibu. Lah Khattab, Amirul Mukminin dulu saya itu tiap hari sing jenenge dinas kalau si panas itu kayak makanan sehari-hari. Pernah saya oleh tuan saya ini disuruh murtad dari agama Islam itu sampai, jadi mereka bermakar untuk membakar dan memanaskan kerikil kecil-kecil sing lancip-lancip. Yang jadi batu besar Pak, dipecahi ngoten Pak, terus lincip-lincip ngoten Pak, dibentuk langsung lincip-lincip Bapak Ibu. Dipanasi terus dicepne ning pasir Pak. Begini berdiri Pak kondisinya. Dipanasi terus sampai ngetang-tang awan-awan itu Bapak Ibu. Saya di rumah itu Pak. Saya dibaringkan ya di rumah. Saya dibaringkan telentang di situ itu di atas kerikil sing licip panas itu mau. Langsung dibaring, tidak cukup sampai di situ, saya pun diinjek. Jadi dadanya, perutnya diinjek ben mancep kerikil apa. Jadi Bapak Ibu buat namin bolong, langsung gosong Pak. Bolong langsung gosong, makanya tidak sembuh Pak. Jadi ketika Umar melihat hadir di rumah itu nangis beliau. Ini kok geger kok yang ini untuk ini Khabbab bin Arat. Nanti beliau akan menceritakan Bapak Ibu satu kisah yang dialami oleh beliau dan kaum muslimin. Terus beliau pun bersyakwa kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, jawaban Nabi nopo. Ini Pak. Syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhullil Ka'bah. Sedangkan beliau dalam kondisi berteduh di burdah niku pakaian luar. Selendang kan bisa kadang jika dipakai untuk selendang, tapi burdah itu lebih ke mantel Pak. Mantel atau mantel. Jadi gamis sing wonten tudunge niku. Pernah lihat Pak? Nanti ningali napa niku lari nem salat, belakangnya ada mantelnya. Belakangnya ada tudungnya itu. Oke. Tapi itu dibuka ngoten lho. Jadi ada tudungnya, terus gamis itu namanya gamis. Jadi depannya ndak ada boten enten benike. Dia ngoten enten tudunge. Itu namanya burdah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Khabbab bin Arat, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan para sahabat yang mustad'afin, yang lemah, yang disiksa oleh orang-orang Quraisy Bapak Ibu, mereka datang kepada Nabi kita datang kepada Nabi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dimintakan izin untuk diturunkan pertolongan atau apa gitulah. Sedangkan Nabi dalam kondisi itu sedang berada di bawah naungan Ka'bah. Ngiyup Pak, ngiyup dengan dari Ka'bah Bapak Ibu. Jadi di Ka'bahnya naungan ini Pak nih. Bayangannya condong ten pundi, beliau ngiyup di situ memakai burdah.
Fakulna, kemudian kami mengatakan kepada Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, mbok jenengan minta pertolongan kepada Allah supaya menolong kita. Mbok jenengan itu ndonga kepada Allah supaya kita ini bisa ditolong, minimal kita boleh balas. Orang-orang Islam tuh Ibu, para sahabat yang di periode Mekah itu Pak, mereka Bapak Ibu dirahmati Allah tidak diizinkan untuk berperang. Jadi mengangkat senjata bela diri itu Pak dari angsal Bapak Ibu. Apalagi hadirin dirahmati Allah, tidak semuanya mampu. Jadi mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk berperang dari angsal Pak. Dizalimi ngoten niku mah Bapak Ibu, ya bisanya sabar. Cuma beberapa orang hadirin memang karakternya pendekar Pak nggih. Umar bin Khattab dia temi wong akeh, ya beliau ambil satu orang dia antemi genti. Saat bin Abi Waqqas ada orang mengganggu orang Islam sedang sholat, oleh beliau diantem kali rahang onta, tulang rahang onta diantem Bapak Ibu. Cuman hadirin secara umum Rasulullah beliau tidak diizinkan Pak. Kaum muslimin tidak diizinkan untuk berperang hanya untuk sekedar membela diri itu kebetulan salah. Jadi kalau orang mengatakan Islam itu agama pedang, salah pol Bapak Ibu. Perang itu diizinkan di tahun hijriyah yang kedua Pak. Jadi setelah hijrah, tahun pertama belum diizinkan. Tahun yang kedua baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin sudah mulai punya power Bapak Ibu. Itu pun ya perangnya itu sekali lagi bukan perang penaklukan, bukan perang penjajahan, tapi perang membela diri. Jadi salah kalau sekali lagi Islam itu tersebar dengan Islam itu agama pedang, tersebar dengan pedang, salah. Malah justru Bapak Ibu dirahmati Allah, agama selain Islam ya kayak gitu Pak. Coba Pak, Israel ini Bapak Ibu, mereka melakukan pembantaian itu live streaming Pak. Jadi satu-satunya napa niku bangsa yang berani kayak gitu itu Israel nih Pak. Gini apa tadi? Di live streaming ya Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, buatan Islam tidak ada seperti itu, tidak ada. Jadi dalam Islam semuanya ada aturan, perang yang wonten aturan. Seperti perang sinten, boten sinten, ada aturan semuanya. Oke, nah ini para sahabat yang disiksa nih Bapak Ibu. Ammar bin Yasir yang disiksa, bapaknya dibunuh di depan matanya dengan nomor itu ditarik, kita Pak, ditarik 4 kuda dari 4 penjuru, satu tangan satu kuda, satu kaki satu kuda, jadi 4 kuda Pak. Sana 4 penjuru disabet semua Bapak Ibu. Lari jadi 4 Pak. Ibunya Sumayyah hadirin dirahmati ditusuk dari bawah sampai tembus ke atas. Kalau dalam sejarah kayak gitu itu. Memang kayak gitu itu. Cuman memang biasanya kalau jenengan baca di buku itu, ya dibunuh dengan disusuk tombak gitu aja. Jadi kebungisannya ditutupi. Padahal aslinya Pak, ini Abu Jahal nih Bapak Ibu. Jadi Ammar bin Yasir, keluarganya Yasir, Ammar, terus bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah itu budaknya Abu Jahal. Jadi ibunya Sumayyah itu ditusuk dari bawah, diludahi nih, Abu Jahal diludahi Pak. Suruh masuk Islam, terus kemudian lawan itu ditampar, tapi oleh Sumayyah diludahi justru Pak Abu Jahal itu. Terus kemudian hadirin ditusuk ini Sumayyah dari bawah sampai tembus ke atas di depan mata anaknya Ammar bin Yasir. Terus Ammar diancam, ayo bapakmu tak ngono nih, ibumu tak ngono nih, kafir sampean, ayo murtad, iman karo Lata, iman sama Uzza. Ya Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu Pak, ya beliau mengucapkan Lata Uzza, Lata Uzza. Dilepaskan oleh Abu Jahal, dia langsung lari ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, markas dakwahnya Rasulullah SAW di Makkah. Dakwah ke sana Bapak Ibu, lari terus kemudian mengatakan, ya Rasulullah, qad kafartu, ya Rasulullah saya sudah kafir. Terus kemudian cerita, orang-orang pun, para sahabat pun sebagian mengatakan, Ammar
kafir, amar kafir. Yang menyaksikan tadi loh Pak, sahabat itu Bapak Ibu delok Pak, ningali Pak, tapi tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Wong sebagian itu boleh dibeli, sebagian tidak boleh dibeli. Lo kalau boleh dibeli Pak, terus nggih napa niku sumber dayane napa duitnya akeh Bapak Ibu, itu tumbas sedaya Pak, diselamatkan semua oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan hanya membeli Bilal saja Pak. Ada beberapa sahabat yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq karena disiksa oleh tuannya. Tapi tidak semuanya itu boleh dibeli Pak. Kasus Abu Jahal ini dengan congkaknya dia mengatakan, saya tidak butuh uang saya cuma mau orang India keluar dari agamanya Muhammad. Gitu Pak. Ketika ditawari oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan para sahabat itu belum delok. Rasul itu Bapak Ibu, ini penyiksaan ini Pak, dilakukan di luar, dilihat oleh orang banyak. Rasul itu lewat, beliau tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Beliau cuma mengatakan begini, sabron ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Tempat yang dijanjikan untuk kalian itu surga, itu pasti. Dia cuma bisa ngomong itu Pak. Rasulullah SAW. Beliau tidak bisa Bapak Ibu untuk nomor itu terus membebaskan, bukan sakit Pak, tidak bisa. Kaum muslimin benar-benar lemah di saat itu hadirin. Oke, nah ini para sahabat yang Ustaz Afin tadi disiksa tadi Pak, datang kepada Rasulullah Bapak Ibu. Rumah sana ini Nabi kok orang dongo, yo karena memang Bapak Ibu di satu sisi, memang Rasulullah SAW beliau belum memberikan nomor itu izin kepada para sahabat untuk membalas, gitu. Terus kemudian beliau juga dalam tanda kutip selama ini memotivasi gitu. Jadi kan para sahabat tidak tahu Rasul itu dongane pripun kan boten ngertos. Padahal beliau tidak berhenti untuk berdoa. Beliau sempatkan untuk sholat di depan Ka'bah, bahkan sampai ditimpu onta, bahkan sampai diinjek kepala lehernya oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, sampai beliau mengatakan sampai mata saya mau keluar rasanya. Diinjek Pak tengkuknya ketika sujud oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Diangkat dia mengangkat kakinya itu Pak, karena dia ludahkan Bapak Ibu. Jadi diinjek Nabi itu beliau sedang sujud, ditimpuk dengan pasir dengan sampah. Jadi beliau pas sujud dia ambil sampah Pak, padahal onta itu Bapak Ibu mendekat ke situ itu tidak mau Pak. Karena memang ini Uqbah bin Abi Mu'aid ini Pak, ini germo Bapak Ibu. Dia itu germo, terus kemudian bandar judi, terus penyedia minuman keras. Jadi Pak, urusan ngoten niku yang jadi pengusaha teratasnya itu Uqbah bin Abi Mu'aid, tetangganya Nabi, dempet Pak. Samping kanannya Uqbah, samping kirinya Abu Lahab. Setiap kali beliau keluar dari rumah, di depan pintu itu sudah ada neko-neko. Satu hari itu sampai koyo makanan sehari-hari. Satu hari sampah, hari yang lain duri, besoknya lagi lentong, besoknya lagi terus mereka itu Pak sawabar ganggu Nabi lho Ibu. Insyaallah. Oke, ini hadirin dirahmati Allah. Rasulullah beliau bahkan sampai tadi Pak ditimpuk dengan sampah, diinjek tengkuk beliau, terus dia mau ludah Pak, tapi ludahnya balik ke mukanya Pak, dan terasa panas sampai mukanya ini kena luka bakar dari ludah yang tadi dia keluarkan itu, sampai mati ngoreng Pak, tasnya ngoreng, ada bekas ludah yang diludahkan ke Nabi tapi balik lagi tadi. Karena kepanasan dia angkat kakinya, gitu. Lalu Rasul beliau mengatakan, saya sampai merasa mata saya mau keluar karena diinjek sedemikian kerasnya. Rasulullah beliau itu sempatkan untuk sholat di depan Ka'bah, berdoa untuk kaum muslimin, berdoa untuk para sahabat, berdoa untuk orang-orang Quraisy itu didoakan Pak. Sing kafir itu didoakan, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku ya Allah, mereka tidak tahu. Tunjukilah kaumku ya Allah, mereka tidak tahu. Tapi hadirin dirahmati Allah, di satu sisi para sahabat kan tidak lihat bagaimana upaya Nabi dalam berdoa Bapak Ibu. Beliau hanya kasih motivasi, lewat kasih motivasi, surga, Terus kemudian hadirin di satu sisi para sahabat itu Bapak Ibu
penyiksaan yang didapatkan oleh mereka itu sudah begitu diambang, Pak, di atas batas Bapak Ibu. Bilal bin Rabah sampai kayak gitu Pak. Tahu Pak ini penyiksaannya Bilal bin Rabah Ibu. Beliau cuma dipakai napa niku, beliau enggak dipakai napa Pak. Beliau itu ditelanjangi Bapak Ibu. Ditelanjangi terus kemudian ditaleni gulune niki Pak. Terus diseret Pak. Dari rumahnya Umayyah sampai di tempat penyiksaan. Di tempat penyiksaan itu kan Bapak Ibu satu tanah lapang gitu Pak. Panas mboten enten yup-yupane Bapak Ibu. Dia diseret Pak oleh anak-anaknya Umayyah, dan anak-anaknya Umayyah ini Pak memerintahkan anak-anak kecil untuk nyeret megangi talinya bila diseret Bapak Ibu dalam kondisi telanjang. Gitu itu masih dicambui Pak. Sampai hadirin dirahmati Allah di tanah itu Pak, di tanah lapang itu, dia disuruh berdiri dulu Bapak Ibu, suruh berdiri, nunggu sampai panasnya ngetang-ngetang Pak. Bahkan Amr bin As radhiyallahu beliau mengatakan, di saat itu waktu penyiksaannya Bilal itu tidak ada daging yang dipepe, yang dijemur, kecuali sore harinya pasti akan kering. Lah ini Bilal masih hidup Pak. Beliau langsung ditelentangkan, hadirin, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ditelentangkan sampai puncak panasnya Pak. Akhirnya diambillah batu ini Bapak Ibu. Tidak cukup Pak, diangkat satu orang itu tidak kuat Bapak Ibu. Diangkat oleh dua orang Pak, ditindihkan di perutnya Bilal. Sambil waktu itu dipecuti Pak. Ayo, katakan Lata, katakan Uzza. Bilal sebelumnya dia berguru ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu sepupunya Ibunda Khadijah. Dia hanya mengatakan ahadun, ahad. Sampai itu bukan hanya 1 hari 2 hari loh Pak itu. Jadi proses penyiksaan kayak gitu tidak hanya sehari 2 hari Pak. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq sudah tidak kuat lagi, dia berkata kepada Umayyah, daripada mbok siksa niki mesakne mungkin mbok tak tukune pira. Maka Umayyah mengatakan, "Yos, tukuran 100 dinar. 100 dinar atau 100 dirham gitu." Yo, langsung diambilkan Pak, 100 dinar atau 100 dirham itu. Itu berapa miliar tuh Pak? Nyo, tak kasihkan sak kepok, sak wadah gitu Pak, sak kantong. Maka Umayyah tertawa terbahak-bahak. Rugi sampean Abu Bakar, rugi. Iki lho, mbok tawa ora nganti 10 dinar tak culno. Apa kata Abu Bakar? Nek iki mbok dol 200 dinar tak bayar lunas. Tidak ada yang mahal untuk membebaskan saudara-saudara saya, tidak ada. Tidak ada yang mahal untuk bersumbangsi dalam perjuangan agama Allah, itu tidak ada yang mahal. Mbok kon nuku 200 tak bayar cash katanya. Langsung disantap oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, boyo jenengan minta tolong, minta pertolongan kepada Allah, boyo jenengan itu ndonga kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa kata Rasulullah? Rasulullah buatan terus sanjangan. Lah rumah sana aku kira ndonga apa piye? Rumah sana yang aku kira itu ndak dapat ndak dapat gangguan sebagaimana kalian mendapatkan gangguan gitu. Ndak Pak. Rasulullah tidak seperti itu. Beliau orang yang sabar, masya Allah. Ada para sahabat yang kayak gini Pak. Beliau justru kasih motivasi lagi. Jadi beliau tidak mengatakan aku wis dongo aku. Tiap wengi, tiap niku ra iso rawan rasul rawangi tak dongo terus rumah semurah tuh badan. Beliau tidak mengatakan seperti itu Pak. Beliau justru kasih motivasi begini Pak. Qad kana min qablikum yu'khadur rajulu, dulu sebelum kalian ada orang yang disiksa fayughfar lahul fil ardi fayuj'al fihi, disiksa dengan cara dibenamkan di bumi. Jadi dikeduk ning lemah terus dicepne ning bumi Pak. Summa yu'ta bil minsar, jadi dikeduk ning lemah Pak, terus kemudian dicepne Bapak Ibu setengah badannya Pak. Setengah badannya. Terus kemudian fayu'ta bil minsar Bapak Ibu. Didatangkanlah Pak, diambillah minsar. Minsar itu gergaji Pak. Gergaji Pak.
Fayudau ala ra'sihi, kemudian diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'al nisfaini, dia disuruh murtad. Lek gak murtad tak bunuh dengan cara seperti ini. Tidak murtad Pak, maka dibelahlah tubuh itu Bapak Ibu dengan geraji. Geraji Pak, kira-kira ngoten Pak. Mboten kok pedang napa niku peluru sing langsung share ngoten mboten Pak. Geraji Bapak Ibu. Masyaallah. Wa yumshatu bi amshatil hadid, ada yang napa niku disisir kepalanya dengan sisir besi. Disisir dengan sisir besi Bapak Ibu. Sisirnya nggih panas Pak nggih, disisirkan di kepalanya. Yo, murtad dah, disisir kayak gitu terus Pak. Maduna lahmihi wa 'azmihi. Maka hadirin dirahmati Allah, dagingnya pun ikut kesisir, tulangnya yang tersisa. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, dan kedua hal itu, penyiksaan yang model seperti itu tidak menghalangi mereka untuk keluar dari agamanya. Beliau sampaikan gini, saya tahu saya sabar. Lu kurang sabar nopo ya Rasulullah? Apakah harus kita sampai meninggal nih ya Rasulullah? Boleh meninggal dalam kondisi seperti itu kan dia, itu satu kebaikan juga di akhirat kelak. Berarti sampai harus jamak takdim. Selain orang yang kenal, jamak takdim musibah harus di sini supaya nih kalau garek panen itu, saya sabar terus. Rasul hanya bisa mengatakan begitu Pak. Apa terus kemudian Bapak Ibu, ya Allah, kemudian Rasul justru ya Allah, saat ini pun wancine dengan kasih pertolongan. Loh, sing ngertos wancine ngasih pertolongan itu siapa Pak? Ya Allah. Ya Allah, kalau butuh saat ini. Loh, Allah itu lebih tahu kapan kita butuh. Pas butuh memang dikasih pertolongan oleh Allah. Gitu Pak. Jadi kadang Bapak Ibu, kita kan kadang tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan, kan ngoten Pak. Iki durung butuh, iki durung. Hadirin dirahmati Allah, maka Rasul sampaikan begini loh. Yang ngasih pertolongan itu Allah, sampai di sabar. Jadi kalau sabar ini sabar sih. Padahal kondisi sahabat kayak gitu Pak. Beliau tetap merintahkan para sahabat untuk bersabar Bapak Ibu. Dan para sahabat Pak, didawuhkan sabar itu Pak. Buatan kok main itu sabar. Jenengku itu sampai sabar. Kita ganti sabar. Yo sabar itu sabar ndak? Orang mengatakan gini Pak, sabar itu gak menyelesaikan masalah. Loh memang sabar itu ndak menyelesaikan masalah, tapi dengan bersabar setidaknya ketika kita menghadapi masalah iso luwih tenang. Kan mboten Pak nggih. Dengan sabar bukan sabar Pak. Yang namanya musibah itu kan tetap berlalu. Terus betul Pak. Napa terus musibah terus betul mungkin Bapak Ibu. Sakit menaun, sakit sampai hari kiamat tidak mungkin Pak. Boten. Mesti yang wancine sembuh, napa wancine bidal Pak nggih. Wancine bidal napa wancine sembuh. Mesti yang wancine wong teng donya niki boten enten boten abadi kok. Gitu. Jadi Bapak Ibu, terus kenapa kita bersabar? Kita sabar, tidak sabar Pak, masalah itu berlalu. Terus untuk apa kita sabar? Ya setidaknya ketika kita menghadapi masalah bisa lebih tenang, bisa lebih rileks. Selain itu ada pahala yang Allah janjikan. Wis kena musibah, gak sabar, grundel menghujat Allah, ning donya wis benjut, ning akhirat tambah benjut, Bapak Ibu tambah ajur. Makanya hadirin dirahmati ya sabar Pak nggih. Memang ya Bapak Ibu, makanya kadang nggih saya kapan nih kok ngisi kajian ibu-ibu menyampaikan tentang ibu-ibu tanya tentang masalah keluarga, suaminya begini begitu. Semua pertanyaan saya jawab dengan satu jalan Pak, sabar. Lah ibu-ibu nggih sanjang, nek kulo sabar iki kula nggih sakit. Nah piye? Memang itu kok kuncinya kok. Masing-masing orang itu dikasih ujian yang berbeda, sesuai dengan kemampuannya.
Nah ini hadirin dirahmati Allah, Khabbab bin Arat dikasih ujian seperti itu, terus Bilal bin Rabah dikasih ujian seperti itu memang sesuai dengan kemampuan mereka, Pak. Yang mungkin Bapak Ibu kita sendiri di kekuatan gigi tidak kuat mungkin Bapak Ibu. Dan yang kuat hanya mereka, Pak. Sesuai dengan pengetahuan Allah siapa yang kuat akan dikasih ujian sesuai dengan kadar kemampuannya. Lalu sampai kasih sabar. Dulu itu ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Wis toh, sing sabar. Wajibnya ditulung oleh Allah nanti. Gitu kan. Terus wallah, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan urusan ini, agama ini. Maksudnya agama ini mungkin sekarang tidak dikenal. Hanya ada di Makkah dan hanya dianut oleh beberapa orang, tidak sampai 100 orang waktu itu, Pak. Tidak dikenal oleh masyarakat dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala kelak, kata Rasulullah dulu 1400 tahun yang lalu beliau bersabda, kelak agama ini akan betul-betul disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal oleh seluruh orang di muka bumi, bahkan akan dimuliakan Bapak Ibu, akan ada di tingkatan yang paling tinggi di antara agama-agama yang lainnya. Dan kejayaan Islam kan sudah pernah terjadi, Pak. Iya benar. Kejayaan Islam bahkan sampai orang-orang Eropa, orang-orang Barat, mereka mau belajar kedokteran, belajar ilmu sains, belajar ilmu matematika dan sebagainya. Mereka kan harus datang ke Baghdad, gitu Pak. Akhirnya mereka belajar dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Kejayaan Islam, Bapak Ibu dirahmati Allah, datang. Dan itu sudah sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Beliau sampaikan, ini urusan ini, perkara ini, agama ini mesti akan jaya. Entah dengan sumbangsih kalian atau tidak. Ini Pak, perjuangan Islam itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kejayaan Islam, Bapak Ibu, pencapaian Islam yang akan berkembang, hadirin pengajian-pengajian semarak dan lain sebagainya, Bapak Ibu, itu nanti hadirin dirahmati tetap akan berlaku, Pak. Alhamdulillah, Bapak Ibu, dulu 6 tahun yang lalu saya tergala pengusaha boten tek kata, gitu Pak. Di masjid-masjid tidak begitu banyak. Ya, terus mulai bermunculan itu masjid. Dan ini Nur Rahman dulunya pengawasannya Pak Sinten, Pak Tamsir, ini Pak dari Pak Tamsir, Masya Allah saat ini yes, semangat. Yang ikut juga sudah mulai banyak yang antusias. Hadir dirahmati Allah, dulu kan di awal saya sampaikan juga, kalau Masjid Nur Rahman tidak mau untuk menyemarakkan pengajian, Allah punya masjid yang lain yang mau menyemarakkan itu. Gitu benar? Lo kan hadirin dirahmati Allah, orang yang terkait buktinya Bapak Ibu. Niki buatan bahas nomor tentang kejadian buatan Pak. Di kajiannya Ustaz Anak dipindah niki. Dan mereka tidak mau, apa terus kemudian Allah tidak kasih tempat untuk pengajian. Kasih di Nur Rahman, apa terus dipindah Nur Rahman, apa terus sepi Pak. Rame. Dan itu hadirin dirahmati Allah. Di satu saat nanti Bapak Ibu, kalau misalkan ini semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita Pak. Kalau misalkan hadirin terus kok Nur Rahman tidak mau lagi ada pengajian misalnya, usah ada pengajian bareng gak usah. Allah punya begitu banyak masjid yang mau untuk disemarakkan, yang mau dimakmurkan. Maka mari, ini Bapak Ibu dirahmati Allah, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk panjenengan warga Perumnas Kelutangi. Ayo, ditawarkan ke panjenengan Pak, proposalnya Allah. Ayo, mau ndak termasuk bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang mau menolong agamanya Allah, mau ndak jenengan terima, jenengan teken Bapak Ibu, jenengan genggam, insya Allah itu nanti akan memberikan keselamatan di akhirat Bapak Ibu. Tapi kalau itu kita tolak Pak, gak belum mau, tidak mau saya, ya sudah Bapak Ibu. Terus kita mau kapan kita bersumbangsi untuk perjuangan Islam? Gitu betul Pak? Di mumpung ini Bapak Ibu, ini masjidnya dipun semarak, silahkan lebih disemarakkan lagi. Hadirin dirahmati Allah, perlu kita tetap
kita semua berusaha untuk meninggal kelak Bapak Ibu dalam kondisi mau untuk berjuang untuk agama ini. Baik, itu kita dari Rasul sampaikan agama ini bakal tetap jaya kata Rasulullah. Bakal tetap jaya hatta yasir raqibu min San'a ila Hadramaut. Sampai nanti ada orang berjalan dari San'a Yaman ila Hadramaut. Hadramaut itu juga Yaman, Pak. Hadramaut. Atau nanti dalam riwayat lain dari Yaman itu apa niku? Pulaunya Saudi itu, Pak. Nggih, itu pulau Saudi itu, Bapak Ibu, napa? Iya, Pak. Pulaunya Saudi itu loh, Bapak Ibu. Itu kan ada di tengah kan antara Saudi, ada Saudi, ada Mesir, di tengah ini kan Laut Merah. Saudi kan ada di atas, Mekah ini kan ada di tengah-tengah. Yaman itu ada di bawah bersama dengan Uni Emirat, Qatar dan lain sebagainya, ada di bawah. Dari situ sampai ke nanti yang atas itu ada apa niku? Ada Syam, ada Suriah, ada Palestina di atas. Rasul beliau sampaikan kelak akan ada orang, bahkan dalam riwayat lain seorang wanita, dia naik unta dari Yaman sampai ke atas, sampai ke Suriah, naik unta itu, dia tidak mengkhawatirkan apapun. La yakhafu illallah wa dzibbi ala ghanamihi. Dia tidak takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya takut dengan serigala yang kemungkinan akan menerkam domba yang dia bawa. Tidak ada yang namanya begal dulu bangsa Arab, Bapak Ibu, apalagi Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat mulia itu, Pak. Bani Ghifar kali Bani Aslam itu dua bani gembong begal, Pak. Tidak ada orang lewat di situ kecuali harus bayar pajak, Bapak Ibu. Dan kalau dari Mekah ke Syam itu mesti lewat situ, Pak, Bani Ghifar itu. Senengannya yung ngerampoki wong. Kalau misalkan tidak ada yang lewat, tidak masa-masa dagang, mereka akan cari, Pak, untuk merampok orang. Abu Dzar Al-Ghifari beliau sendirian ya berani, Pak, untuk ngerampok satu kafilah dagang naik unta, Pak. Itu kafilah dagang naik unta, beliau cuma sendirian, Pak, berani, Bapak Ibu, Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi hadirin dirahmati Allah, setelah Abu Dzar Al-Ghifari pulang, beliau berdakwah, akhirnya Bani Aslam, Bani Ghifar ini masuk Islam semua, Pak. Dulu hadirin dirahmati orang Arab, Pak, gitu. Kenapa itu? Orang Arab, Bapak Ibu, hari-hari itu cuma pertumpahan darah saja, Hadirin dirahmati, mereka juga menjunjung tinggi kehormatan. Siti bunuh. Ayo, harus selesaikan dengan pedang. Siti pedang. Ngoten, Pak. Dan Bapak Ibu, mereka tuh ngajak orang, Pak. Mboten namanya satu lawan satu, mboten. Kalau sudah di nomor itu permalukan, Bapak Ibu pulang ngajak teman-temannya. Ayo kumpul di sini, perang. Nanti Bapak Ibu kalau sudah enten ada korban, Pak, udur malih Bapak Ibu. Ya kalau sudah perang kan mesti jatuh korban, Pak. Nah itu Bapak Ibu tidak selesai. Yang jatuh korban tadi, Pak, menuntut harus nomor itu harus dibalas. Akhirnya Bapak Ibu yang satunya itu salah sopo, tidak selesai, Pak. Di hari-hari itu kan perang, begal satu, begal yang lain dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati, benar-benar barbar, Pak. Dunia Arab saat itu, Pak, dinamakan jahiliyah, Bapak Ibu. Itu benar-benar tidak ada aturan, Bapak Ibu. Kalau bangsa Romawi, Pak, mereka masih punya undang-undang, Pak. Tapi kalau bangsa Arab tuh, Pak, mereka waktu itu, Bapak Ibu, tidak punya undang-undang sama sekali. Walaupun undang-undang Romawi, Bapak Ibu, ya sudah bejat lagi, urusan. Ini bangsa Arab benar-benar dikatakan barbar, Pak. Orang ini aturan, Bapak Ibu. Aturannya hukumnya hukum rimba saja di saat itu. Ada hukum Allah Subhanahu wa taala, cuma tidak mereka indahkan, Pak. Jadi itu ya. Jadi nanti akan ada orang yang berjalan dari San'a, dari Yaman sampai ke Syam, tidak takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kecuali gonam, dan kecuali serigala yang akan menerkam dombanya. Walakinnakum tasta'jilun. Terus kemudian beliau mengatakan begini, lah kalian itu kesusu. Lagi bilang tahun sih gitu. Padahal disiksa kayak gitu itu, Pak.
Nabi itu masih mengatakan lagi berapa tahun toh, gitu. Jadi Bapak Ibu dalam Ramadan makanya anu kesusu Pak, jangan kesusu. Tapi saya sudah berdoa puluhan tahun loh supaya begini begitu. Saya kurang Pak. Sampai kapan saya harus nomor itu berdoa? Sampai meninggal Bapak Ibu. Lalu terus dijabah ini kapan? Kalau belum dijabah ketika kita hidup Pak, bisa jadi Allah akan mengijabahnya ketika kita meninggal. Ibu terakhir Pak, ada seorang ibu datang ke saya mengadukan tentang putranya yang tidak mau sholat. Terus kemudian saya sepuluh saja ini sudah saya doakan begitu. Kok boten mandi kok orang yang beribun. Apakah terus kayak pulau kudu beribun ya tadi di pulau saja tetap dongo saja tetap dongo. Kayak sampai kapan pulau ini kan pengennya itu saya selagi masih hidup, beliau kan sudah 60. Selagi saya masih hidup, itu kan melihat anak saya, mantu saya, cucu saya, itu mereka mau sholat, mau syukur-syukur mau pergi ke masjid, indah banget. Apalagi beliau sudah umroh, melihat nomor itu bagaimana ketentramannya Makkah dan Madinah, anak-anak kecil, orang pengen banget kayak gitu itu Pak. Dan itu pulau sampai kapan? Kadang nomor itu saya ingatkan dia lesu. Saya sampaikan di awal pandek. Berhentinya kapan? Berhentinya jangan pun sedo. Tapi kan saya pengen melihat kayak gitu itu anak saya seperti itu. Ya tentu. Kadang keinginan panjenenganmu kalau misalkan tidak diizinkan oleh Allah, bisa jadi panjenengan akan dikasih kado yang jauh lebih baik. Jadi selama panjenengan hidup itu anak jenengan tuturi, jenengan dongane, dia masih belum terbuka hatinya. Begitu sudah meninggal, bisa jadi si anak ini dibuat bener-bener nyesel Bapak Ibu. Nyesel biyen ibu sing urip, kok aku ora gelem taat iki lho lapo, aku ora gelem ngiyani sing dikarepne ibu iki lho lapo. Nyesel tenan Pak. Akhirnya sepeninggal ibunya, dia betul-betul berbakti kepada ibunya. Dan panjenengan dapat kiriman yang Masya Allah kadonya indah banget. Dengan tidak menyangka ternyata sepeninggal saya anak saya mau sholat toh, bahkan anak saya mau banyak bersedekah untuk saya toh, mau untuk banyak beramal soleh untuk saya toh, bahkan saya dibangunkan masjid toh, bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tidak tahu Pak kado dari Allah itu seperti apa. Maka jangan pernah berhenti untuk mendoakan kebaikan untuk orang yang kita cintai. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu-ibu, betul-betul Bapak ada? Wah, semoga Bapak keinginan kematian. Ada hadis sebaik orang itu yang umurnya panjang, amalnya banyak. Kemudian nyatanya kalau umur panjang itu saya pikun, jadi kita nggak bisa buat banyak. Itu semuanya kita nyampe milik umur panjang, bapak milik ekor lebar. Ya cuma ini umur panjang, sehat, bisa ibadah. Oh, gitu kan? Umur panjang, sehat, bisa ibadah, berkah. Ngomong kisah itu boleh sakit. Jadi yang terbaik ya itu minta afiat itu betul-betul jadi minta semuanya. Jadi yang tadi saya doakan tuh bukan berarti saya minta umur pendek, bukan. Lo saya bisa nopo-nopo kan yo bisa jadi dikasih 120 tapi sih sewegeran bisa sakit gitu. Ya itu mintanya umur musim minta musim tua bisa ibadah berkah sehat tanpa pak gitu ya. Baik, ada lagi doanya mungkin doa bahasa Arab itu bahasa Arab buatan wonten ya bahasa Arab ini. Buat doa bahasa Indonesia nih Gusti Allah nggih paham kok. Iya.
Lagi, jadi kalau memang tidak semua doa itu maurud dari Nabi, terlafalkan, tersampaikan, disampaikan dengan satu lafaz oleh Nabi SAW. Jadi kita dibebaskan untuk berdoa dengan bahasa kita juga. Seperti ini. Cukup? Kita coba sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku melihat astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga dalam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum